Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam proses perkuliahan masih banyak kekurangan. Karena kita masih sama-sama belajar. Hari ini kita akan mempelajari satu hal yang ada di dalam mata kuliah fonologi, yaitu adalah alofon. Apa itu alofon? Alofon itu sendiri adalah variasi bunyi yang dihasilkan dari satu fonem. Ada satu fonem, bisa jadi fonem tersebut memiliki bunyi-bunyi yang berbeda. Simpulannya, fonemnya satu, tetapi bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang bervariasi. Oke, fonem dalam bahasa Indonesia yang mencolok sekali dalam satu huruf dapat diucapkan dengan beberapa bunyi. Contoh yang paling terlihat mencolok adalah huruf atau fonem E. Fonem E ini, jika kita lihat, ternyata ada dua bunyi yang berbeda. Fonem E ada dua bunyi yang berbeda. Secara umum, fonem ini disebut E. Tapi satu ketika, fonem ini juga bisa diucapkan dengan bunyi E. Inilah contoh yang paling jelas dalam bahasa Indonesia perihal alofon. Semoga semua paham bahwa alofon adalah variasi bunyi yang dihasilkan oleh satu fonem. Oke, mudah-mudahan paham. Setelah paham, maka kita akan melanjutkan beberapa hal yang masih berhubungan dengan alofon. Baik, ada dua macam alofon yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah alofon pada bunyi vokal. Kemudian yang kedua, nanti akan ada alofon pada bunyi konsonan. Baik. Kalian bisa melihat contoh ya. Contoh bunyi vokal yang memiliki alofon. Tidak semua vokal itu memiliki alofon. Bisa kalian lihat, vokal itu ada 5, ya, ada A, I, U, E, O. Tetapi yang memiliki alofon itu diantaranya adalah fonem E, fonem I, fonem U, dan fonem O. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang sebelumnya sudah kita singgung di pengertian alofon itu sendiri. Yang pertama adalah fonem E. Bisa kalian lihat contohnya. Ini ada fonem E biasa. Kemudian ini adalah fonem E. E yang seakan dibalik posisinya. Fonem E biasa, kepalanya di atas. Fonem E yang diucapkan dengan bunyi E, kepalanya di bawah. Dan ada satu lagi, fonem E yang menyerupai angka 3 kemudian dibalik, atau ada sebagian orang yang menulisnya dengan huruf E besar. Ini adalah E tertutup. Apa itu E tertutup? Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas dulu yang E. Ini E normal, bunyinya pun normal. E ini terbuka. Beda dengan E ini yang tertutup. Lalu apa bedanya terbuka dan tertutup? Nah, yang terbuka adalah ketika E itu bebas, tidak diakhiri dengan konsonan di belakangnya. Misalnya terdapat pada kata sate, sore, beca misalnya.
Pada kata beca ada beca. B di belakangnya ada huruf C. Itu ada konsonan. Kok tidak tertutup? Ya, karena dalam satu suku kata atau dalam suku kata yang pertama, yaitu adalah suku kata B, B di sini tidak ditutup dengan C, tidak batch gitu, tidak batch ak, tapi B ca. Sehingga B dalam suku kata yang pertama itu tidak ditutup oleh huruf C. Nah, ini dikatakan huruf E terbuka. Oke, ini normal ya. B ca, bukan beca. Bisa juga pada kata toge misalnya. Bisa juga pada kata sepak bola misalnya. Sepaknya, C-nya ini biasa terbuka tidak ditutup dengan huruf P atau huruf konsonan di belakangnya. Normal ya? Oke, itu E yang pertama. Artinya fonem E memiliki alofon. Alofon yang pertama adalah alofon E itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian alofon yang kedua adalah E. Nah, dalam linguistik, fonologi, maka jika kalian nantinya menulis tulisan fonetik, ketika ada satu kata, kemudian dalam kata tersebut ada huruf E, ternyata dibaca dengan bunyi E, maka tulisannya diubah ya menjadi seperti ini. Seperti pada kata tebet. Kamu lihat E-nya di sini terbalik kata tebet. Tebet. Dua-duanya maka E yang ditulis harus seperti ini. Kemudian jeruk. Nah, bukan jeruk. Nah, karena jeruk ini E-nya berbeda, maka E-nya ditulis terbalik. Jika dalam kata Senen, Senen itu ada yang E, ada yang E. Maka penulisannya yang pertama E pada se yang pertama itu harus ditulis dengan terbalik seperti ini. Senen, maka E-nya ditulis dengan ini, bukan yang ini ya, walaupun E dibacanya. Loh, mengapa? Karena E yang di sini adalah E tertutup. Kita lihat contohnya. Pendek. Nah, kita lihat E yang pertama. E yang pertama ini ditutup oleh konsonan N. Pen. Nah, jadi E di sini tidak bebas, tidak P pendek, bukan gitu ya. Tapi E-nya harus ditutup oleh huruf atau konsonan N di belakangnya. Begitu juga dengan dek. Nah, bukan pendek. Nah, itu terbuka tuh, tapi di belakangnya ada huruf K. Maka E di sini ditutup oleh huruf K. Sehingga menjadi pendek. Dan cukup, tidak bisa panjang ini. Karena setelah huruf E tersebut sudah ditutup oleh konsonan. Baik. Kita lanjut ke fonem I. Fonem I memiliki dua alofon saja. Yang pertama I kecil, bisa kamu lihat. Kemudian yang kedua ada I kapital. Bedanya terdapat pada huruf konsonan di belakangnya. Atau terdapat atau tidak konsonan di belakangnya. Kalaupun ada, apakah fungsinya untuk menutup huruf I itu sendiri? Kita lihat yang di sini. Kata ini. Setelah huruf I yang pertama itu ada huruf konsonan N pada kata ini. Tapi N di sini fungsinya bukan untuk menutup I yang pertama, tetapi untuk menghidupkan huruf I yang kedua. Sehingga I-nya kecil ini, biasa saja. Pada kata bibi misalnya. Bibi, mengapa huruf kecil semua, sedangkan setelah huruf BI yang pertama itu ada B lagi di belakangnya. Walaupun ada huruf B lagi di belakangnya, tetapi fungsinya bukan untuk menutup huruf I yang pertama, bukan bib I, bukan. Tapi dibacanya bi. Nah, fungsinya untuk membuka huruf I di antara huruf I, dua huruf I tersebut.
Sehingga ini bukan I tertutup. Sama halnya pada kata Siti misalnya. Siti, bukan sit, I. Ya, paham ya kira-kira ya? Ini I terbuka. Tidak diakhiri atau dimatikan oleh konsonan berikutnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan I tertutup yang kedua. I tertutup bisa kita lihat pada contoh kata bibit. Bibit. Nah, yang pertama kan kecil itu. Yang pertama kecil, kemudian yang kedua bitnya itu yang besar I-nya. Mengapa? Karena yang pertama tidak ditutup oleh konsonan setelahnya. Bukan bib, it, bukan begitu, tapi nah itu nggak ditutup kan. Kalau bit ditutup oleh konsonan T. Sama halnya seperti cantik, bilik. Nah, liknya inilah yang disebut dengan I tertutup. Maka yang ditulis dengan huruf I kapital adalah lik. I pada suku kata lik. Kira-kira begitu. Sama halnya dengan fonem U. Ada U terbuka, ada U tertutup. Kita lihat contohnya bulu, susu, tuli. Nah, ini U-nya terbuka semua, tidak ada yang ditutup oleh konsonan di belakangnya. Berbeda dengan contoh yang di bawah ini, ditulis dengan huruf kapital, pada kata batuk. Nah, bukan batu. Kalau batu, maka U-nya U kecil, karena tidak ditutup oleh konsonan apapun di belakangnya. Tuk. Ya, tuk inilah yang disebut dengan U tertutup, karena ditutup oleh konsonan K di belakangnya. Contoh yang lain ada kata betul, akur, dan lain-lain. Silakan kalian cari. Kemudian ada fonem O. Nah, fonem O ini ada dua alofon lagi, sama seperti fonem I dan U. Ada O terbuka, ada O tertutup. Baik. Yang pertama, O terbuka ini pada kata kado, bola, bobo. Kemudian, nah ini O-nya bisa ditulis dengan O kapital, bisa juga ditulis dengan O setengah. Seperti huruf C terbalik. Kita lihat pada kata robot. Nah, bot ini kan udah jelas ya, O-nya ditutup oleh konsonan T. Kalau ro biasa saja, ro tidak tutup tapi terbuka, robot. On, com. Nah, dua-duanya tertutup nih. On-nya tertutup, com-nya pun tertutup. On tertutup oleh huruf N, com tertutup oleh huruf M. Lalu bagaimana dengan kata toko? Nah, ini pengecualian. Coba silakan kalian coba mengucapkan kata toko. Nah, ko ini berbeda dengan to sebelumnya. Toko. Nah, ko ini tidak tertutup, tetapi ada penekanan yang lebih pada kata ko, toko, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi ko-nya ada penekanan. Itulah yang menyebabkan dia termasuk ke dalam alofon yang memang ditulis dengan cara seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas alofon konsonan. Alofon konsonan ada beberapa saja ya. Tapi kalian perlu tahu dulu konsep awalnya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa huruf atau beberapa fonem yang dihasilkan oleh artikulator sama atau cara kerjanya sama, kemudian dihasilkan oleh artikulator yang sama juga, tapi kok hurufnya berbeda. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, huruf P dan huruf B itu hampir sama. Kemudian T dan D itu hampir sama juga. C dan J juga hampir sama. K dan G juga hampir sama. Di mana letak kesamaannya? Yang betul-betul kuliah dan memperhatikan apa yang saya sampaikan sebelumnya pasti paham dengan ini. Bilabial. Kamu lihat? Huruf yang dihasilkan oleh bibir atas dan bibir bawah. Oke, baik. Dan prosesnya juga sama-sama dihambat. P, B. Membutuhkan bibir atas dan bibir bawah untuk membentuk kedua bunyi ini. P, B. Sama-sama bilabial. Perbedaannya terdapat pada
dengungan yang dibutuhkan oleh kedua huruf tersebut. Yang satu tidak berdengung, P tidak berdengung, B membutuhkan dengungan sedikit walaupun tidak banyak. Yang membutuhkan sedikit dengungan inilah yang disebut dengan bunyi bersuara. Ini bunyi tidak bersuara dan ini bunyi bersuara. Maka jika kita lihat huruf P dan B, bedanya adalah yang satu bila bial bersuara, yang satu bila bial tidak bersuara. Oke. Yang pertama kalian pahami adalah pahami dengan betul huruf-huruf konsonan yang memang hampir sama. Perbedaannya terdapat pada bersuara dan tidak bersuara atau berdengung dan tidak berdengung. Nah, contoh yang kedua kita lihat. Apico-alveolar. Ini masih proses hambat juga sama seperti bilabial tadi. Dihambat dulu baru dikeluarkan bunyinya. Ada T dan D. Dihambat ya. Dihambat di bagian mana tuh? Lidah, T ya. T, D. Lidah menghambat udara keluar yang ditempelkan pada alveolar atau pada gusi pangkal gigi ya, pangkal gigi kalian. Bisa gusi, bisa pangkal gigi. T, D. Bukan di posisi yang lain. Bukan di bawah gigi. T, V. Nah, itu hampir sama tuh kalau dua begitu. T, D. Baik, bedanya sama seperti yang tadi. Yang satu tidak bersuara, yang satu bersuara. Itu T, D. Sama-sama menempelkan lidah di alveolar atau di gusi atau di pangkal lidah. Sama ya. Oke, sama posisinya. Prosesnya pun sama. Apico itu ujung lidah, alveolar itu adalah gusi. Kemudian selanjutnya ada laminopalatal. Baik. Menempelkan daun lidah atau tengah lidah dengan palatal, langit-langit keras. Sama nih C dan J begitu. Prosesnya sama. Kalau tadi kedua pasang ini dihambat, yang ini disebut aprikatif, laminopalatal. Aprikatif itu adalah proses yang menghambat dulu kemudian didesiskan. Kalau ini dihambat kemudian diletupkan. Ini dihambat kemudian didesiskan. Maka disebut dengan afrikatif. Itu ya. Samanya bagaimana? Sama-sama ya, sama-sama dihambat dan didesiskan. Selain itu sama-sama membutuhkan tengah lidah atau daun lidah di bagian palatal atau langit-langit keras. C, J, rasakan saja. Oh ternyata iya lidah menyentuh langit-langit keras. C dan J. Bedanya apa? Bedanya itu ya yang satu tidak bersuara, tidak berdengung, yang satu berdengung. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dorsovelar. Pangkal lidah atau lidah bagian belakang menyentuh velum. Velum itu adalah langit-langit lunak. K, G. Nah, ini masuk ke dalam proses hambat. Ya, sama-sama dihambat kemudian dikeluarkan. Tidak ada desisan di sini. K, G. Oke, lalu apa fungsinya ini? Fungsinya ini, fungsi kalian mengetahui pasangan-pasangan konsonan ini adalah untuk mengetahui konsonan apa saja yang nantinya memiliki alofon. Dan inilah huruf-huruf yang nantinya memiliki alofon, huruf-huruf konsonan yang memiliki alofon. Itu ya. Jadi pahami ini dulu, maka kamu akan tahu konsonan apa saja yang memiliki alofon. Di antaranya ini nanti. Oke, kita lanjut. Bisa kalian lihat ya. Ini pasangan yang pertama adalah B dan P. Tadi sudah kita bahas sebelumnya.
B dan P. B pada kata bola, bibi, dan bobo. Oke, ini B terbuka ya. Artinya B ini berfungsi untuk membuka vokal di depannya. Bo. B dan O menjadi bo. Maka fungsi B adalah membuka bunyi vokal di depannya. Bola. Kemudian bi. Bukan bib, nah tapi bi. Bo. B di sini untuk membuka vokal setelahnya. Maksudnya itu. Bandingkan dengan kata-kata yang ada di bawah. Gitu. Contohnya ada kata adab. Oke, adab ya. Adab itu ditulis dengan huruf B seharusnya. Kemudian ada biadab. Itu pakai huruf B. Kemudian bab pakai huruf B juga tuh, BAB. Jawab, JAWAB. Wajib, WAJIP. Jelas ya? Semuanya diakhiri dengan huruf atau fonem B. Sekarang kalian perhatikan. Bunyi yang dihasilkan itu tidak murni bunyi B secara penuh. Misalnya pada kata wajib. Wajib. Sebetulnya bunyi yang kalian ucapkan pada bunyi yang terakhir pada kata wajib itu bukan bunyi B, melainkan bunyi P tertutup. Wajib. Sulit untuk memaksakan, harus menjadi bunyi B, wajib. Nah, itu agak ribet. Tapi lebih mudahnya menjadi wajib. Kemudian jawab, bukan jawab. Nah, itu agak ribet. Nah, secara tidak sadar ternyata alofon B itu sama dengan alofon pada huruf P tertutup. Tuh, atap memang jelas belakangnya P. Sigap belakangnya P juga. Siap belakangnya P juga. Maka ini disebut dengan P tertutup. P yang fungsinya untuk menutup vokal sebelumnya. Nah, fonem P berarti ada dua. Ada P terbuka, pola, papa, pagi, pipi, dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk membuka P-nya. Sedangkan ini P-nya, yang kedua P-nya digunakan untuk menutup vokal sebelumnya. Sama seperti ini. Sebetulnya B-nya digunakan untuk menutup. Tetapi mengapa B-nya seakan berbunyi P? Alasannya adalah ketika B ini fungsinya untuk menutup, maka B di sini tidak dibantu oleh sebuah dengungan. Sehingga B di sini tidak memiliki sebuah dengungan. Sehingga dia akan menyerupai bunyi P. Karena P pada dasarnya tidak membutuhkan dengungan. Tadi sempat saya bilang ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Inilah yang tidak bersuara dan inilah yang bersuara. Ini butuh dengungan dan ini tidak butuh dengungan. Ketika B ada di akhir kata, maka B itu ditutup dan tidak membutuhkan sebuah dengungan. Maka bunyinya akan menyerupai bunyi P tertutup seperti halnya ini. Ya, rasakan saja ketika kalian mengucapkan adab, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi adab, bukan adab. Jawab bukan jawab. Nah, kira-kira begitu, ya. Makanya konsonan B memiliki dua alofon. Yang pertama alofon B itu sendiri, kemudian alofon yang kedua adalah P tertutup, bukan B tertutup melainkan P tertutup. Dia akan menjadi P tertutup. Nah, jadi nulisnya begini nanti nih dalam tulisan fonetik. Oke, kita lanjut. Oke. Alofon konsonan yang kedua yaitu pasangan T dan juga pasangan D. Nah, ini dihasilkannya di alveolar nih atau di gusi. T dan D hampir sama ya. Ini T terbuka, ini D terbuka. Kemudian T tertutup gunanya untuk menutup vokal sebelumnya seperti sikat. Nah, T-nya digunakan untuk menutup huruf A. Sakit
T-nya digunakan untuk menutup huruf I dan seterusnya. Ini T terbuka dan ini T tertutup, sama seperti tadi ya. Kemudian kita aplikasikan pada bunyi D. D di sini ada D terbuka, kita lihat di sini. Dada, dodo, jadi, kemudian didi misalnya. Nah, ini adalah D terbuka. Fungsinya untuk membuka vokal setelahnya. Kemudian ada D tertutup. Sama halnya seperti B tadi, ketika dia gunanya untuk menutup, maka D di sini akan berubah bunyi menjadi T tertutup. Kalau tadi B ketika B tertutup, maka akan berubah menjadi P tertutup. Sama seperti itu. D akan menjadi T tertutup jika posisinya untuk menutup vokal sebelumnya. Seperti kata abad. Abad itu belakangnya pakai D ya. Tetapi ketika kita mengucapkannya bukan abad. Ribet ya. Yang mudahnya adalah abad, kemudian tekad, murtad. Nah, ini seakan-akan kita menggunakan huruf T di belakang. Mengapa? Karena ini tidak butuh dengungan dan ini butuh dengungan. Ketika dia gunanya untuk menutup, maka dia tidak dapat menghasilkan sebuah dengungan. Sehingga huruf T lah yang dihasilkan. Kira-kira begitu. Lanjut lagi. Pasangan yang selanjutnya adalah pasangan K dan juga G. Kita lihat ya. Hampir sama seperti yang tadi, ini K terbuka gunanya untuk membuka vokal setelahnya, kaki, kakak, kuku, dan seterusnya. Dan di sini gunanya untuk menutup. Rusak. Nah, K-nya digunakan untuk menutup A, katak, botak, dan seterusnya. Ini K tertutup. Kemudian di sini adalah K hamzah. K hamzah adalah seperti yang pernah saya bilang, huruf hamzah dalam bahasa Arab itu ketika huruf hamzah itu mati, maka tidak dibunyikan dengan sebuah tekanan seperti ain misalnya. Iya karena, nah itu ain. Tapi kalau pada kata atau bunyi hamzah, maka bukan di ngedenin kalau kata orang Betawi, tapi ditahan sejenak. Seperti pada ayat pertama di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta. Nah, tak di sini bukan tak, tapi tak tia. Sama seperti kata tidak, kakak, kakek, rakyat, makmur. Nah, berarti bunyi-bunyi ini adalah bunyi-bunyi hamzah yang seharusnya ditulis dengan huruf K. Tidak, belakangnya ada K kan? Tidak, tidak. Nah, seharusnya gitu, kakak. Tapi kita membacanya dengan sebutan tidak, kakak. Nah, berarti K ini fungsinya untuk menutup, memberikan jeda sedikit sebelum kita mengucapkan bunyi setelahnya. Gitu ya. Jadi ditulis dengan tanda tanya K yang fungsinya sebagai bunyi hamzah. Tidak, kakak, kakek, nenek, dan seterusnya. Kita lanjut ke fonem G. Sama halnya seperti fonem D dan fonem B sebelumnya, bahwa jika dia terbuka, dia tetap huruf aslinya. B tetap B, D tetap D, dan G tetap G jika memang dia fungsinya untuk membuka vokal setelahnya. Gigi, guru, gaji. Nah, fungsi huruf G di sini adalah untuk membuka vokal setelahnya. Berbeda dengan yang bawah. Coba kamu lihat. Ya, kamu lihat. Ini K tertutup. K yang gunanya untuk menutup vokal sebelumnya. Beduk, gudeg, ajek. Nah, ini sebetulnya pakai huruf G belakangnya. Tetapi secara tidak sadar kita lagi-lagi mengucapkan beduk seperti bunyi K, bukan bunyi G, bukan bedug. Nah, ini kan agak ribet ya. Beduk, gudeg, ajek, dan lain sebagainya. Dari sini saya memahami bahwa ketika saya membaca Al-Quran atau mempelajari bacaan Al-Quran, saya pernah mempelajari apa yang disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu memantulkan kembali huruf sebelumnya yang sudah dimatikan. Ya.
Contohnya apa? Contohnya seperti B, ba gitu ya. Wama kasab. Nah, B itu diberikan pantulan. Inilah qalqalah. Loh kok bisa ya? Saya melihatnya dari sini. Coba kita lihat deh di pasangan yang pertama. Nah, ada B di sini. Mengapa dalam bahasa Arab itu ada qalqalah? Ternyata alasannya dari sini. Kalau nggak pakai qalqalah, maka bunyi yang dihasilkan bisa jadi akan menyerupai bunyi yang lain. Bunyi P, kasab. Nah, kasab seperti B, seperti P, maaf, seperti P. Mengapa butuh qalqalah? Biar B di sini, ba di sini tidak sama seperti bunyi P. Jadi ada pantulannya kasab. Kalau kasab, nah sama seperti P tuh. Makanya ada qalqalah. Apa sih huruf qalqalah? Apa saja? Ya singkatannya begini, baju di toko. Ba, baknya. Ju, jimnya. Kemudian aja gitu maksudnya. Kemudian di, D atau da. Pada nih seperti ini nih. Yang D nih. D ini kalau nggak ada kol-kolahnya akan bunyi T seperti abad, tekad, murtad. Maka dalam bahasa Arab itu diberikan kol-kolah biar tidak menyerupai bunyi T. Seperti qul huwallahu ahad. Nah, ahad. Nah, itu ada kol-kolahnya. Dipantulkan ada D-nya. Sehingga apa? Sehingga tidak menyerupai bunyi T seperti dalam bahasa Indonesia abad, tekad, murtad. Dalam bahasa Arab ahad. Qul huwallahu ahad. Gitu, kira-kira begitu ya. Sama juga dengan, nah lihat dengan G dan K. G, oh berarti kalau kalau G-nya di belakang itu ada kol-kolahnya dong? Bukan, berbeda dengan ini. Kalau G, mer, nah dia ada anginnya sedikit. Sehingga tidak sama seperti maghrib. Takutnya akan sama dengan bunyi K. Gitu, kira-kira begitu ya. Itulah eh, alofon alofon yang terdapat dalam fonem vokal dan fonem konsonan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.